silakan. Oh, ini oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم ثبتنا على دينك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, Danis, aku punya sedikit catatan buat Danis. Nanti Danis boleh latihan sama Siti. Siti barusan itu doanya bagus banget pengucapannya. Yang aku catat dari kurangnya Danis hari ini itu eh, tempo tasydid di tiap huruf itu kurang stabil. Tempo tasydid. Jadi ada yang kayak gini. Alhamdulillah lillah segitu doang. Lillahi rabbil. Nah, itu robbinya temponya rapi, lillahnya kecepetan. Memang sih nggak terlalu kelihatan banget gitu, nggak ekstrim. Cuma kalau dirasa-rasa dengan detail beda. Jadi tempo huruf. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi nabernya kadarnya itu disamain ketukan. Udah ada nabernya, tapi ketukannya jadi nggak mirip gitu antara huruf-huruf tasydid yang di sini dan huruf-huruf tasydid yang di sono. Padahal sama-sama tasydid. Gitu ya. Yes. Tempo tasydid distabilkan. Itu pertama. Yang kedua, Danis, huruf ro tafkhim juga kadang stabil, kadang enggak. Misalnya nih, raditu billahi robba itu apa tafkhimnya bagus. Tapi kalau di Allahumma rzuqna, ro yang di situ kurang tebal. Jadi kestabilan tafkhim di setiap ro. Oh, gitu. Terus eh, kalau boleh diulang sekali lagi doanya, biar
aku cek lagi bagian-bagian mana yang harus diperbaiki. Oh ya sudah. Per kalimat stop ya, supaya aku kasih tahu ada yang harus diperbaiki apa enggak. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lagi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah, hero yang pertama bagus. Niro kecepatan dikit. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, berasa nggak bedanya? Ya, betul. Ya, Berasa sudah. jadi nanti dibuat naber dan tegas aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus? Astaghfirullahalazim. Nah, ro di sini nih nggak tebel nih. Firu. Ya, Firu. Tadi tuh Firu. Udah sedikit tipis. Mungkin karena dia diawali kasroh. Coba. Astaghfirullahalazim. Nah, gitu. A-nya tajemin lagi. Hmm. Ayo. Astaghfirullahalazim. Firu, jangan Firu. Jangan senyum lagi roknya. Langsung monyong. Firu, Firu. Astaghfirullahalazim. Iya, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan stop bunyi lamnya. Langsung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cakep. Raditu billahi Rabba. Allahumma sholli ala Muhammad dulu. Kok lompat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Oke, wa ali Sayyidina Muhammad. cakep. Raditu billahi Rabba wa Bagus. bil Islami dina Heeh. bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, waro kurang tebal tuh di situ. Karena buru-buru mau bilang su. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, wabi Muhammad. Nah, tekan tasdidnya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nabi. Nah, jadi tuh PR-nya itu di naber-naber itu. Naber-naber itu dia kurang stabil karena tekanannya kurang. Separohnya dikasih kenceng, separohnya biasa aja gitu. Oh, coba ya sudah. Heeh. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Iya, terus. Rabbana zidna ilman nafi'an Nah, waruz. coba disamain aja karena Rasulah. Coba disamain aja dengan eh, madin aja, dimadkan. Wa Oh, ya sudah. Rabbi zidni ilman nafi'a. Dimadkan aja biar rapi. Rabbana zidna ilman nafi'an Lagi sekali. wa Rabbana zidna ilman nafi'an. Iya. Jangan ada hak-hak di belakang ya. Nafi'ah. Jangan nafi'ah. Ada. Oh, karena berserah sudah pan.
ربنا زدنا علما نافعا Iya, bagus. وارزقنا فهما واسعا. Itu ada di belakang tuh. وارزقنا فهما أستغفر وارزقنا فهما واسعا Terus, وعملا صالحا وعملا صالحا متقبلا. ya. Ingat diikat ya huruf-huruf terakhir itu jangan ada bunyi hamzah. Jangan ada bunyi ha. Ini yang disebut dengan tawallud ha. Oh, iya Ustazah. Masih ingat kan materinya yang Kiki sampaikan? Iya. Kalau dia nggak mutaqabbala, kalau nggak berarti dia mutaqabbala. Ha, Danisa tuh yang adanya itu. Kalau serak, apakah juga bisa seperti itu Ustazah? Misalkan suaranya lagi serak gitu. Nggak masalah. Atau Nggak ada pengaruh serak itu. Palingan serak tuh pengaruhnya di suaranya ada rintik-rintik hujannya, ada pasir-pasirnya, tapi bukan mengeluarkan huruf H. oh iya Ustazah. Mutaqabbala. Udah selesai. Dihapus tuh huruf-huruf belakangnya. Yuk. Diulang ya Ustazah. Wa amalan salihan. وعملا صالحا متقبلا. Ya, itu masih ada tuh. Mutaqabbala. وعملا صالحا متقبلا. Ya, itu bagus tuh. Terus. اللهم ارزقنا فهم النبيين Ya, وحفظ المرسلين ya, وإلهام الملائكة المقربين ya, وفتوح العارفين ya. برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, bagus. اللهم فقهنا في الدين Cakep. وعلمنا التأويل. Kenapa itu? Terus. ربنا اشرح لنا صدورنا. Robba. Tuh, tasydidnya tekan lagi. ربنا اشرح لنا صدورنا Nah, kayak gitu. Terus, ويسر لنا أمورنا iya, terus. واحلل عقدة من لساننا Milli. Kurang tegas. Milli. واحلل عقدة من لساننا. Nah, uqoda kurang cadel. ده. واحلل عقدة من لساننا. Iya. Ada. Sanina. Ada itunya. واحلل عقدة من لساننا Ya, bagus. يفقه قولنا. Cakep. Gak usah megang-megang leher. Udah mau minum aja. Minum. Enggak ada air sudah Ya jauh. Allah, kasihan Nanti banget. Yuk, terus. اللهم ثبتنا على دينك Iya. وصلى الله Nah, itu على tuh. Tasdidnya kecepatan. Wasallallahu. وصلى الله على سيدنا محمد Heeh. وعلى آله وصحبه أجمعين. Nah, terus sabar ya.
Alhamdulillah sekarang. Al-Fatihah. Iya. A'udzu billahi Nah, tuh. minasyaitonir Tasdidnya. Sabar, rajim. sabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus tuh. Tasdid fokusnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus banget itu. Terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahnya masih kecepetan dikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Maliki yaumiddin. Cakep. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi. Roknya tebelin lagi ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi cadel. Di-nya. Ihdinas sir Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzi Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada ne-nya tuh. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tolla kurang tegas. Tasdid. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Iya. Kenapa aku? Gak ngerti. Tapi kenapa kamu lucu? Alhamdulillah ya Allah. Ghairil. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Amin. Gimana rasanya hari ini, Danis? Deg-degan, lemes, takut saja. Dicampur badai. Badai. Badai apa? Lagi badai saja, takut. Ya Jadi Allah. trek Oh, telepon saja. yang tadi bunyi-bunyi itu karena angin kenceng. Iya saja. Oh ya Allah, aku tuh pikir ada orang yang lagi beres-beres di deket kamu. Terus kamu lihat mukanya kayak gitu-gitu. Aku pikir karena ada orang di sekitar kamu. Oke. Iya saja. Allah. Sebenarnya Danis tuh apa sudah 30 menit lebih karena tadi kita ngobrol lebih dari 10 menit lewat. Maksud aku minta maaf banget, minta ridhonya karena harusnya cuma tiga Ya, puluh menit tapi lewat. Takutnya Danisa punya kegiatan lain, aku jadi membuat itu tertunda gitu. eh Danis mau cukup aja atau mau nambah teori? nambah kalaupun saja ada waktu boleh nambah. Aku nggak masalah. Tapi kalau Danisa lagi ada mau dikerjakan karena kuotanya 30 menit, Danisa udah boleh mengundurkan diri. Tapi kalau Danisa mau teori, silahkan. Kita kalau di Zoom masih ada 10 menit lagi. Oh, ya udah saja 10 menit nggak apa-apa. Ya Dennis udah, mau belajar. ya udah. 20 menit juga masih bisa kayaknya. Ya udah, Nina tuh udah nanya, Ustazah, aku mau coaching. Bentar, Danisa tadi telat masuk, telat mulainya karena Sitinya telat berakhir. Ya udah, kita berarti sampai kuota Zoomnya ya. Oke, silahkan.
Mau nanya apa dari teori yang ada? Dari 80 apa yang mau ditanyain? Atau dari sesi coaching ada yang mau dikonfirmasi enggak? Danis mau belajar ini Ustazah, tanda wakaf. Oke, boleh. Tanda wakaf. Ada apa dengan tanda wakaf, Denis? Belum, masih ada beberapa yang dilupa dari Oh, maknanya. oke deh kalau begitu. Sekarang kita mulai ya, tanda wakaf. Bismillah. Tanda wakaf. Pertama, lam alif. Lam alif itu artinya la waqfu fihi. La artinya tidak boleh berhenti di sana. Fihi. Oke? Kalau misalnya berhenti, perlu diulang dari potongan kata yang tepat. Kecuali lam alifnya itu ada di akhir ayat yang ada nomornya. Misalnya, kul huwallahu ahadun. Misalnya ya. Nah, di sini ada angka nih. Ya, 1 misalnya. Terus ada lam alif di sini misalnya. Kalau kita stop di sini, tidak perlu ulang dari huwallahu ahad. Gitu. Walaupun di sini lam alif. Karena maknanya sudah lengkap. Makna ayat sudah sempurna. Sudah cukup sempurna. Tapi kalau kita lam yalid walam yulad, lam alif walam yakun lahu, dan seterusnya. Kalau kita berhenti di sini, kurang baik. Kalau misalnya kita berhenti kemudian lanjut. Tapi baiknya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau kalau misalnya napasnya nggak cukup nih, lam yalid walam yulad. Kalau misalnya mau diulang dari walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu idealnya. Gitu. Makanya kita tuh perlu baca terjemahan supaya tahu mana arti yang aman nih kalau kita berhenti dan sodakollah nih. Atau ada yang tidak aman kalau kita berhenti dan sodakollah. Yang tidak aman kalau kita berhenti kemudian sodakollah itu misalnya aro'aitalladzi yukadzibu biddin tuh ada ayatnya fa wai lul lil musallin. Coba buka. Fawailul lil musallin ini ada angka nomornya. Tapi Ada. wakofnya lam alif kan di atas. Iya Ustazah, betul. Nah, ini ayat bahaya banget kalau kita sodakollah di sini. Karena artinya celakalah orang yang sholat. Maka celaka orang. Nah, Iya, iya. kalau kita sodakollah di sini, ini beda cerita sama qul huwallahu ahad ya.
Kalau kul huwallahu ahad, makna ayatnya sudah cukup sempurna. Paham nih? Katakanlah sesungguhnya Allah ahad. Allah itu maha satu. Ayat berikutnya, Allahus somad. Ini kalimatnya enak nih, positif semua. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Yang nggak apa-apa kita nggak ulang, nggak apa-apa juga kita putus, nggak apa-apa juga kita lanjut. Nggak masalah, walaupun maknanya itu masih nyambung gitu ya. Tapi kalau fawailul lil musallin kita stop dan sodakollah. Kesimpulannya adalah orang kalau sholat itu celaka. Padahal lanjutan ayatnya alladzinahum an sholatihim sahun. Artinya, penjelasan dari ayat fawailul lil musallin ini ada di ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Jadi orang yang celaka dengan sholatnya adalah orang yang tidak menjaga sholatnya. Nah ini kalau misalnya kita pakai wakof di sini, harus dilanjutkan dengan ayat berikutnya, baru boleh sodakollah. Jangan sampai kita sodakollah di fawailul lil musallin. Dan apakah idealnya nyambungin aja? Iya, lebih baik nyambungin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kalau nafasnya cukup. Tapi kalau nafas kita nggak cukup, ya udah fawailul lil musallin. Abis itu alladzina hum, nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh sodakollah di situ. Oke? Oh iya, iya. Kalau kita sodakollah di qul huwallahu ahad, nggak apa-apa. Tapi kalau kita sodakollah di fawailul lil musallin, nggak boleh. Makanya tanda wakaf itu dibuat memang untuk dipatuhi, tapi juga ada yang lebih baik nggak wakaf di situ. Emang bener lebih baik nggak wakaf di situ. Apalagi sodakollah di situ. Karena membahayakan untuk makna. Paham sampai sini? Paham saja. Untuk wakaf lam alif. Sekarang kita pindah ke wakaf sola. Sol. Sola ini artinya al-waslu al-aula. Apa maksudnya? Wasol atau lanjut lebih utama. Boleh nggak berhenti? Boleh. Boleh berhenti. Tidak usah ulang. Kalau tadi lam alif boleh berhenti. Tapi harus ulang. Untuk kondisi-kondisi yang tertentu ya. Jadi ada kondisi-kondisinya ya, Danis ya. Udah dijelaskan tadi. Kemudian kita lihat wakaf berikutnya. Pola. Ini artinya al-waqfu al-aula. Waqaf atau berhenti lebih utama. Jadi lawan dari atas. Lawan dari sholat. Apakah boleh lanjut? Boleh. Boleh lanjut. Tapi pastikan wakaf berikutnya itu lebih baik. Atau tinggi tingkatannya. Tinggi derajatnya. Maksudnya gimana? Ini kan udah wakaf lebih baik nih ya. Ini wakaf lebih baik nih. Misalnya ketemu wakaf berikutnya tuh
mim gitu. Mim itu kan lazim ya, wajib Iya, Ustazah. berhenti gitu. Nah, itu boleh tuh. Mim wajib berhenti. Atau ada nomor. Nomor. Ini namanya roksu ayat. Kepala ayat. Ini maknanya udah cukup aman lah. Tapi juga tergantung ya. Lihat lagi roksu ayat yang nggak ada kepala-kepala yang lain. Misalnya roksu ayat nggak ada lam alifnya gitu. Karena kalau roksu ayat yang ada lam alifnya tetap maknanya tuh masih nyambung ke atas. Kalau misalnya wakof sebelum roksu ayat yang ada lam alifnya itu kola, misalnya nah, kola, lanjut lagi wakof ada lam alif di sini. Ya lebih baik wakof di sini. Oh. Jangan melewatkan, tapi malah derajat wakofnya itu lebih rendah. Ini kan derajat wakofnya lebih rendah, nggak boleh berhenti. Kalau ini kan lebih baik berhenti, artinya ini tingkatannya lebih tinggi daripada ini. Kalau kita mau terobos ini, setidaknya berhenti di tingkatan yang lebih tinggi gitu wakofnya. Apalagi kalau terobos ini malah berhenti di ayat yang tidak ada wakofnya, dipotong ayatnya. Nah itu malah nggak baik. Lebih baik ini udah ada lampu merah, ngapain terobos lampu merah? Paham Berarti yang analog? nomor, Ya, iya, gimana? Ustazah. Berarti yang dinomorkan itu nggak berpengaruh gitu, Ustazah. Kan kita hanya Tergantung tahu kalau dia nomor stop gitu. ya, tergantung ininya nih. Ada kepala-kepalanya nggak di situ? Oh iya iya, Ustazah. Kalau Jelas. misalnya udah murni kosong begini, udah ya udah berarti nggak apa-apa. Derajatnya sama, ini sama ini tuh derajatnya sama, gitu. Ya, paham? Insyaallah paham, Ustazah. Oke, kita punya 6 menit lagi. Wajib berhenti. Habis itu kita ke ada wakof jim. Jim ini artinya jaiz. Jaiz ini maknanya boleh berhenti, boleh lanjut. Boleh nggak diterobos? Boleh. Tapi pastikan berhenti di wakaf yang lebih baik derajatnya. Lagi-lagi kayak gitu. Jangan udah ada gym yang aman gitu, diterobos berhenti di lam alif. Atau berhentinya di sola. Karena derajat gym itu lebih tinggi daripada sola. Oke? Iya, Ustazah. Jelas? Jelas, Ustazah. Sekarang ada lagi wakaf titik tiga. Namanya mu'anaqoh. Penjelasannya gimana? Boleh berhenti di salah satu tanda. Misalnya, dzalikal kitabu la roiba. Titik tiga. Fihi. Titik tiga lagi. Hudan lil muttaqin. Waqaf. Boleh nggak berhenti di dzalikal kitabu la roiba fi? Boleh. Ini secara arti ini kitab yang tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Inilah kitab yang tidak ada keraguan.
Kalimatnya cukup sempurna. Atau kalau kita berhenti di yang kedua, fihi itu artinya di dalamnya. Kalau kita baca lagi kalimat utuhnya, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kalimatnya juga sempurna kan? Oke. Kalau misalnya kita stop di sini, kemudian kita lanjut fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin ini artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Misalnya kita stop di roib. Oke? Kita lanjut. Fihi hudal lil muttaqin. Berarti kita ambil dari makna ini kan? Di dalamnya. Iya. Nah, kalau dibaca dari kata di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya sempurna nggak? Sempurna di dalam. Sempurna. Jadi kalau kita berhenti di roib saja, terus kita lanjut fihi hudal lil muttaqin, nggak apa-apa, aman. Atau kita mau dzalikal kitabu la raiba fih. Stop. Berarti di sini ada koma nih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sempurna juga maknanya. Gitu. Jadi wakof itu dibuat untuk membatasi makna ayat supaya nggak bercampur-campur apalagi salah gitulah, salah paham nanti. Gitu. Apakah mu'anaqah boleh dilewatkan? Boleh. Tapi pastikan wakofnya pada tempat yang derajatnya lebih tinggi. Jangan diterobos malah berhenti di yang nggak wakof atau berhenti di wakof lam alif misalnya. Karena derajatnya masih lebih baik gitu. Jelas sampai sini? Jelas saja. Alhamdulillah. Jadi ini boleh diterobos ya. Boleh diterobos, tapi wakof berikutnya harus lebih baik. Oke? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau wakof tanda ain kecil itu saja apakah juga termasuk wakof? Ain kecil itu, ain kecil itu tanda pembahasan selesai. Jadi per ain itu ada tema-temanya. Kalau misalnya ada ain di atas tanda wakof roksu ayat, berarti pembahasan selesai. Biasanya tuh nanti masuk ayat baru tuh udah ngebahas apa topik lain lagi gitu. Coba kita lihat contoh. Al-Baqarah ayat berapa tuh yang ain pertama wa minan nas. Kalau dilihat wallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang dikunci hatinya sama Allah, bagi orang-orang tersebut diberikan azab yang pedih. Habis itu ain tuh. Lanjut lagi. Ya ayyuhan nas. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Wa minan nasi. Dan di antara orang-orang, di antara manusia, may yaqulu amanna billah. Ada orang-orang yang berkata bahwasanya kami beriman kepada Allah. Itu dia udah nggak ngomongin azab lagi tuh. Dia udah ngomongin orang-orang lain. Jadi memang kalau bicara soal